Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farijah Amri Mubarok. Saya dari kelas MPI 2B, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UAS, yang dimana soalnya saya buatkan menjadi sebuah gambar, lalu record ini sebagai jawabannya. Di mana UAS ini yaitu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Iqbal Amar Mujaki MPD. Oke, lanjut saja ke soal nomor pertama, yaitu tentang Piagam Madinah dan Sistem Diwan. Piagam Madinah yang disusun Rasulullah SAW sering disebut sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Isinya tidak hanya mengatur urusan umat Islam saja, tapi juga menjamin hak dan kewajiban seluruh warga Madinah, baik Yahudi, Nasrani maupun kelompok masyarakat lain. Rasulullah menerapkan strategi inklusivitas, tidak memaksakan satu budaya atau keyakinan, tapi menciptakan kesepakatan bersama agar semua merasa aman dan dihargai. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengadopsi sistem administrasi bernama Diwan dari tradisi Persia. Sistem ini berfungsi untuk mencatat secara rapi pembagian gaji tentara, bantuan sosial untuk rakyat, dan pendapatan negara. Beliau menolak hal baik hanya karena berasal dari budaya lain, melainkan menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam agar pemerintahan berjalan tertib dan adil. Hubungannya dengan sekarang, strategi adaptasi dan sikap terbuka ini menjadi kunci stabilitas di masa itu. Di era modern yang penuh perbedaan seperti sekarang, prinsip yang sama tetap relevan. Kita bisa hidup damai dan maju jika mau menghargai perbedaan, tidak eksklusif, dan mau mengambil hal-hal positif dari mana saja selama tidak bertentangan dengan nilai kebaikan. Oke, di sini ada soal nomor 2 tentang kelemahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Eropa dan Asia, tapi memiliki kelemahan mendasar. Mereka terlalu mengutamakan suku Arab. Warga non-Arab, meskipun sudah masuk Islam, seringkali diperlakukan sebagai warga kelas 2, seperti sistem kasta. Tidak mendapatkan hak yang sama dalam pemerintahan maupun pembagian kekayaan. Ketidakadilan ini memicu ketidakpuasan yang meluas, memunculkan pemberontakan di berbagai daerah, dan akhirnya menjadi penyebab utama keruntuhannya. Nah, lalu ada dinasti Abbasiyah. Nah, dikenal sebagai zaman keemasan Islam atau The Golden Age. Terbuka untuk semua kalangan termasuk non-Arab dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan secara besar-besaran. Namun kelemahannya adalah wilayah kekuasaannya terlalu luas sehingga sulit dikendalikan secara terpusat. Seiring berjalannya waktu, para penguasa mulai hidup mewah, korupsi merajalela, dan solidaritas sosial melemah. Pusat pemerintahan menjadi lemah, daerah-daerah mulai memisahkan diri, dan akhirnya kekuasaan terpecah-pecah. Intinya, seberapa luas pun wilayah dan seberapa maju pun ilmu pengetahuan, jika pondasi pemerintahan tidak adil, tidak bersih, dan tidak dekat dengan rakyat, maka kekuasaan tidak akan bertahan lama. Nah, lalu di soal nomor 3, Andalusia dan dinasti Safawiyah. Di Andalusia atau Spanyol, Islam berkembang dengan pendekatan yang sangat terbuka. Semua orang, Muslim, Kristen, Yahudi, diberi kebebasan untuk belajar, meneliti, dan mengembangkan ilmu. Buku-buku dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan, dikembangkan, dan disebarluaskan. Ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat yang lahir di sana kemudian diteruskan ke Eropa dan menjadi dasar munculnya zaman Renaissance. Dampaknya terasa hingga ribuan tahun kemudian dan dirasakan oleh seluruh dunia. Berbeda dengan dinasti Safawiyah di Persia yang menggunakan identitas teologi Syiah sebagai alat mempersatukan rakyat dan memperkuat kekuasaan, strategi ini berhasil menciptakan persatuan dan stabilitas dalam negeri. Namun sisi negatifnya adalah membatasi kebebasan berpikir dan membatasi kebebasan perbedaan pendapat. Ilmu pengetahuan yang berkembang lebih banyak berfokus pada bidang agama tertentu, sehingga dampaknya tidak seluas dan sedalam yang terjadi di Andalusia. Mengapa demikian? Karena pendekatan yang terbuka terhadap ilmu perbedaan memungkinkan pengetahuan tumbuh dan menyebar kemana-mana. Sedangkan pendekatan yang terlalu kaku dan berfokus pada satu pandangan saja cenderung membatasi ruang gerak perkembangan peradaban. Nah, di soal nomor 4,
bangsa Mongol dan Turki Utsmani. Bangsa Mongol awalnya dikenal sebagai perusak peradaban, terlihat dari kehancuran kota Baghdad tahun 1258 Masehi yang menjadi pusat ilmu dunia. Namun setelah sebagian besar pemimpin dan rakyat masuk Islam, mereka mengalami perubahan besar. Mereka tidak memaksakan budaya asli Mongol, melainkan beradaptasi dengan budaya lokal, belajar dari ilmuwan setempat, bahkan membangun kembali pusat-pusat pendidikan dan melindungi karya-karya ilmu pengetahuan. Proses asimilasi ini membuat mereka diterima oleh masyarakat dan mampu membangun peradaban yang megah. Lalu ada Turki Utsmani. Nah, sebaliknya, membangun kekuasaannya terutama melalui sistem militer yang kuat dan birokrasi yang teratur. Strategi ini berhasil mempertahankan kekuasaan selama lebih dari 600 tahun dan menguasai wilayah yang sangat luas. Namun seiring waktu, mereka terlalu bergantung pada kekuatan senjata dan kurang terbuka terhadap perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dari luar. Akhirnya mereka tertinggal dari negara-negara Eropa yang mulai maju pesat. Nah, perbandingannya, asimilasi budaya yang membuat rakyat merasa dihargai dan menjadi bagian dari pemerintahan ternyata lebih awet dalam jangka panjang. Kekuatan militer memang bisa menaklukkan wilayah, tapi hanya bisa mempertahankannya jika didukung oleh hati dan pikiran rakyat. Oke, selanjutnya ada soal nomor 5, pola Islamisasi di Indonesia. Berbeda dengan proses penaklukan di wilayah lain, Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai melalui jalur perdagangan, perkawinan antar pedagang dan penduduk lokal, pendidikan, serta kesenian. Para penyebar Islam tidak menghapus budaya dan tradisi yang sudah ada, melainkan menggabungkannya dengan nilai-nilai ajaran Islam yang baik. Misalnya tradisi gotong royong, menghormati orang tua, dan seni budaya tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, proses ini membentuk karakteristik Islam di Indonesia yang khas, toleran, ramah, menghargai perbedaan, dan tidak kaku yang sering disebut sebagai Islam Nusantara. Di tengah tantangan paham radikal dan ekstremisme yang berkembang di dunia saat ini, karakter ini menjadi modal besar. Islam yang tumbuh dari akar budaya sendiri dan mengedepankan kedamaian ini lebih mampu menolak paham yang keras, memecah belah, dan membenci perbedaan. Lalu di soal nomor 6 yaitu kontribusi Islam di Afrika dan Eropa Timur. Banyak orang masih mengira bahwa kemajuan peradaban Barat hanya berasal dari diri mereka sendiri. Padahal jauh sebelum universitas-universitas besar di Eropa didirikan, sudah ada pusat ilmu pengetahuan terkenal seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Universitas Sankore di Timbuktu, Afrika. Di tempat ini diajarkan berbagai ilmu mulai dari agama, kedokteran, matematika, hingga astronomi. Ilmuwan muslim juga banyak memberikan sumbangan besar dalam penemuan yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Masalahnya muncul karena pandangan sejarah yang ditulis oleh sudut pandang Eropa atau yang disebut Eurocentrisme. Pandangan ini sengaja menghasilkan bahwa menghilangkan peran dan kontribusi dunia Islam seolah-olah hanya Eropa yang berperan dalam kemajuan dunia. Padahal kenyataannya peradaban maju terbentuk dari pertukaran ilmu dan budaya antar berbagai bangsa, termasuk peran besar yang dimainkan oleh umat Islam di Afrika dan Eropa Timur. Lalu di soal nomor 7, kontak awal mulai Muslim di Australia dan Amerika. Buku sejarah yang umum kita pelajari sering menyebutkan bahwa orang Eropa adalah yang pertama kali menemukan benua Australia dan Amerika. Padahal bukti sejarah menunjukkan bahwa pelaut Muslim dari Makassar sudah melakukan kontak dengan suku aborigin di Australia Utara ratusan tahun sebelum kedatangan orang Eropa. Ada juga teori yang didukung bukti arkeologi dengan kemungkinan kedatangan pelaut Muslim ke Amerika seperti Christopher Columbus. Kenapa fakta ini jarang diketahui? Karena sejarah di masa lalu banyak ditulis oleh penguasa kolonial yang ingin menonjolkan peran mereka sendiri dan mengesampingkan kontribusi kelompok lain. Hal ini menyebabkan distorsi dalam penulisan sejarah. Untuk memperbaikinya, kita perlu melakukan rekonstruksi sejarah yang adil, menggali berbagai sumber, naskah kuno, cerita rakyat, bukti arkeologi, dan catatan dari berbagai pihak, bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Dengan begitu, kontribusi dan peran umat Islam di kedua benua ini bisa diketahui dan dihargai sebagaimana mestinya. Lalu, soal nomor 8, teori Ibnu Khaldun dan relevansinya sekarang. Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah menjelaskan bahwa peradaban memiliki siklus seperti makhluk hidup, lahir, tumbuh, mencapai puncak kejayaan, lalu melemah dan runtuh. Penyebab utamanya adalah hilangnya apa yang disebut ashabiyah, yaitu rasa persatuan, solidaritas,
kepedulian antar sesama, dan kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama. Ketika masyarakat sudah terpecah belah, saling curiga, dan pemimpinnya lebih mementingkan harta dan kenikmatan dunia daripada kesejahteraan rakyat, maka peradaban akan mulai menurun. Di era disrupsi digital seperti sekarang, meskipun teknologi sudah sangat maju, prinsip ini tetap berlaku. Kemajuan teknologi tidak akan berarti apa-apa jika kita sebagai masyarakat sering terpecah belah di media sosial, saling menjelekan, ya, dan melupakan kepentingan bersama. Jadi faktor terpenting yang menentukan kuat lemahnya peradaban Islam saat ini tetaplah menjaga persatuan, saling percaya, dan terus mengembangkan ilmu serta nilai kebaikan. Segitu saja jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.